Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siniar Azima ingin menjelaskan tentang singkat materi etika bisnis dan profesi. Etika bisnis. Kamu sedang merintis usaha pertama kali atau sudah menjalankan usaha bisnis namun hanya begitu-begitu saja. Menjalankan bisnis ternyata tidak mudah. Membutuhkan saling menjalankan dan wajib tahu etika bisnis. Selanjutnya, berbicara tentang etika bisnis. Memang ada beberapa hal penting yang perlu kamu tahu agar usaha kamu tidak berjalan di tempat yang banyak dirilik. Apa saja sih etikanya? Kita simak ulasan di bawah. Latar belakang etika bisnis. Apa yang terjadi jika menjalankan bisnis asal jalan dan tidak peduli dengan etikanya? Tentu saja akan banyak masalah dan potensi gagal lebih besar. Upaya meminimalisir akan hal-hal tersebut berikut beberapa latar belakang adanya etika bisnis. Di antaranya adalah 1. Membangun relasi, 2. Menghindari bisnis dari masalah, 3. Memperluas jangkauan, 4. Banyak investor yang ingin menanam modal, 5. Memperkuat brand image, 6. Menjaga kesehatan bisnis. Pengertian etika bisnis dari beberapa sumber atau ahli. Menurut K. Bell, etika bisnis sebagai cabang ilmu filsafat. Di sini kamu akan mempelajari perilaku manusia, bisnis tentang jual beli, tukar menukar, dan pasar memasarkan. Yang diharapkan dapat keuntungannya secara sederhana. Etika bisnis adalah refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Menurut Budi Saranto, dasarkan dengan pendapat Budi Saranto yang didefinisikan etika bisnis diambil dari kata etika yang merupakan tindakan baik atau buruk, di mana kedua tindakan tersebut sebagai prinsip tentang moralitas. Etika bisnis sebagai alat bagi pembisnis untuk menjalankan usaha mereka dilandasi rasa tanggung jawab dan moral. Fungsi etika bisnis. Fungsi etika bisnis itu ada berbagai macam. Pertama, membangun terus meningkatkan profil penjualan, menjaga stabilitas perusahaan, menjaga hubungan baik, menghindari persaingan. Tujuan etika bisnis. Tujuan jangka pendek dan ada tujuan jangka panjang. Tujuan etika bisnis jangka pendek mendorong perusahaan untuk dikenal oleh konsumen atau masyarakat dengan penelitian yang positif. Ketika persepsi konsumen atau masyarakat positif akan meningkatkan rasa percaya. 2. Tujuan jangkauan panjang. Tujuan etika bisnis jangka panjang akan lebih langgeng dan syukur usaha tersebut dapat diturunkan sampai ke generasi berikutnya. Butuh apa keras agar dapat mewujudkan tujuan jangka panjang satu ini. Prinsip etika dalam bisnis. Menjalankan usaha bisnis secara beretika ternyata tidak semua orang atau organisasi perusahaan bisa melakukannya. Tentu saja alasan mereka beragam dan yang bisa menjawab alasan tersebut adalah mereka sendiri. Berikut ini adalah prinsip etika dalam menjalankan bisnis. Prinsip kejujuran, prinsip moral, kesetiaan, ekonomi, keadilan, saling menguntungkan. Karena di prinsip ini harus saling melengkapi. Jika ada satu prinsip yang tidak dilengkapi di sini tidak akan menjadi berjalan mulus. Contoh mudah pelaksanaan etika bisnis di Indonesia. 1. Berpikir dan bersikap secara bijak. Contoh, orang yang memiliki etika yang baik apabila orang tersebut memiliki cara berpikir dan bersikap secara bijak. Orang yang menerapkan perilaku, sikap, dan pemikiran bijak relatif beruntung dan mampu meminimalisir terjadinya kesalahan. 2. Berperilaku baik. Di era teknologi seperti sekarang, banyak yang mulai memperlihatkan perilaku tidak baik. Perilaku tidak baik tidak melulu tentang perkara kasar, tapi perilaku sombong, perilaku seenaknya, sendiri, dan egois juga salah satu perilaku yang tidak baik. Ketiga, rapih berpenampilan. Contoh lain juga dapat dilihat dari segi penampilan. Penampilan rapi membangun kesan penilaian positif. Daripada penampilan yang berantakan,
Sementara saya sendiri tidak begitu setuju dengan pendapat ini karena sekarang banyak yang berpenampilan menarik, rapi dan mewah, ternyata dia tikus negara yang menipu lewat penampilan. 4. Sopan. Sopan dalam dunia kerja juga penting, apalagi saat bertemu dengan relasi dan ingin membangun kerjasama. Bisa dibayangkan, jika kita tidak sopan, sudah dijamin kita tidak akan menjalani kerjasama dengan mereka. 5. Berkomunikasi menggunakan bahasa baik. Berkomunikasi menggunakan bahasa baik juga termasuk contoh dalam beretika bisnis. Saat kita bertemu dengan relasi, bisa jadi orang tersebut di luar pulau yang tidak tahu bahasa daerah, itu alasannya penting menggunakan bahasa yang baik atau bahasa ibu. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang etika bisnis dan profesi. Mohon maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.